Di tepi sungai Gangga, Satyawati yang nampak sedih membayangkan kejadian bertahun-tahun yang lalu saat Bisma mengambil sumpah untuk tidak menikah dan tidak menjadi pewaris bagi Hastinapura. Dengan nada yang tampak menyesal, Satyawati berbicara pada Dewi Gangga. Andai saja Dewi Gangga menghentikan Bisma untuk bersumpah pada hari itu, maka seluruh kekacauan ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa Dewi Gangga tidak menghentikan Bisma waktu bersumpah waktu itu? Dewi Gangga kemudian mendatangi Satyawati dan berkata, kalau dia menghentikan Bisma bersumpah, bagaimana alam akan bekerja? Bukan tugasnya untuk menghalangi sumpah seseorang. Satyawati kemudian berkata, kalau Bisma adalah putra dari Dewi Gangga sendiri. Selama 25 tahun dia sudah menanamkan moral pada Bisma. Dan pada saat Bisma menanggalkan kebangsawanannya, tidakkah hal itu membuat hati Dewi Gangga terasa sakit? Dewi Gangga berkata, kalau bukan Bisma saja, tapi semua orang yang datang sungai adalah putranya juga. Dewi Gangga kemudian berkata pada Satyawati bahwa dialah yang bertanggung jawab atas keadaan buruk yang diderita oleh dinasti Kuru saat ini, karena dia mempunyai kemampuan untuk memandang ke depan, sementara dia tidak. Satyawati kemudian berkata kepada Dewi Gangga kalau dia hanyalah manusia biasa. Dia bukanlah manusia yang abadi seperti Dewi Gangga. Setiap saat, ketakutan akan kematian menyiksa hati manusia. Oleh karena itulah, Satyawati ingin sekali merasakan perlindungan. Dewi Gangga kemudian memarahi Satyawati, karena yang didapatkan oleh Satyawati hanyalah pergulatan seumur hidup, rasa malu dan kutukan ketidakpercayaan dari jutaan rakyat. Untuk menambahkan gula dan garam ke dalam air adalah keputusannya. Tapi setelah keputusan diambil, itu tidak bisa dirubah lagi. Satyawati mengakui kalau itu adalah salahnya. Tapi sekarang dia harus memperkuat masa dari dinasti Kuru. Dia kemudian memohon kepada Dewi Gangga untuk menunjukkan cara agar mengembalikan kejayaan Hastinapura dan menghentikan bencana ini. Dewi Gangga berkata, dulu Satyawati mengambil keputusan tanpa memikirkan nasihat dari siapapun. Sekarang waktunya mengambil keputusan kedua, dan keputusan itu harus Satyawati sendiri yang mengambilnya. Di Hastinapura, Satyawati pergi untuk menemui Widura dan juga Bisma. Widura dan juga Bisma memberikan salam untuk Satyawati. Satyawati kemudian memerintahkan kepada Widura untuk mengatur sebuah perjalanan, karena dia akan berangkat pagi-pagi sekali. Dia akan melaksanakan tanggung jawabnya yang seharusnya bertahun-tahun yang lalu sudah dia kerjakan. Tapi keegoisan pribadinya membuatnya lalai akan tanggung jawabnya. Tapi untunglah itu semua tidak menjadi penghalang dalam seluruh hidupnya. Dia juga meminta maaf kepada Widura karena sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menghargai seorang anak yang bijak seperti Widura, memberikan kehormatannya layak untuknya. Tapi Satyawati tidak pernah melakukannya. Selama ini dia selalu menganggap nasihat-nasihat dari Widura tidak penting. Oleh karena itu, untuk menebus semua kesalahannya, Satyawati mengajak Widura untuk menemani perjalanannya. Mereka berdua akan pergi untuk menjemput kembali Pandu dan menggantikan Dasarastra yang kejam sebagai pemimpin. Pandu dan kelima anaknya sedang berkumpul. Mereka semua tertawa lepas bersama, sambil Pandu menjelaskan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Daripada keempat saudaranya yang lain, Yudhistira tampak lebih mendalami apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Dia kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang bijak soal ajaran yang diajarkan ayahnya. Pandu sangat bangga dengan Yudhistira. Dia memuji Yudhistira dan mengatakan bahwa kelak dia akan menjadi pemimpin Hastinapura yang bijaksana dan berbudi pekerti. Di saat perjalanannya dalam menjemput Pandu, Widura menjelaskan kepada Ibu Ratu Satyawati bahwa makanan, tempat duduk, dan tempat istirahatnya sudah disiapkan dengan baik. Ibu Ratu kemudian berkata kalau dia tidak butuh istirahat, tapi para prajurit dan penunggang kudalah yang membutuhkan istirahat. Selama bertahun-tahun dia telah tinggal di istana yang begitu nyaman, tapi tidak sekalipun dia bisa istirahat dengan tenang. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kelelahan dan penderitaan dalam tubuhnya. Widura kemudian berkata, bahkan Ratu Satyawati sebelumnya sudah menobatkan Pandu menjadi raja, tapi itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kemudian Ratu Satyawati berkata, kalau itu bukanlah kesalahan takdir. Jika keputusannya yang tidak tepat, dia mungkin bisa memaafkan dirinya sendiri, tapi alasan dibalik keputusannya selalu saja tidak benar. Ada kasih sayang dalam pikirannya, tapi
Seharusnya dia bisa membedakan antara kasih sayang dan keegoisan. Satyawati kemudian mengatakan pada Widura, kalau hidup seorang ibu ratu sama seperti air sungai yang mengalir. Dia tinggal dengan keluarganya, tapi kalau kasih sayang dan perhatiannya tidak menjangkau seluruh rakyatnya, maka kekuasaannya tidak berguna. Hidupnya akan sia-sia saja. Widura kemudian bertanya kepada Ibu Ratu Satyawati, akankah Pandu mendengarkan kata-kata Ibu Ratu dan meninggalkan pengasingannya? Ibu Ratu kemudian berkata, kalau Pandu pasti mau mendengarkan kata-katanya. Dia akan menunjukkan keindahan alam, musim semi yang indah. Dan dia akan mengatakan pada Pandu, jika dia ingin musim semi yang indah seperti ini dalam hidup rakyatnya, dia harus meninggalkan pengasingannya dan kembali berkuasa menggantikan Desarasra. Di sisi lain, Pandu tampak terkesima dengan kecantikan Madri. Dia kemudian mendatangi Madri dan menikmati kecantikan dari istrinya tersebut. Sadewa yang sedang bermain bersama saudara-saudaranya yang lain merasakan firasat yang aneh dan tidak enak. Dia kemudian pergi menemui Kunti untuk menjelaskan perasaan yang dia rasakan saat ini. Sadewa kemudian menjelaskan kepada Kunti bahwa hatinya sangat tidak tenang dan sangat khawatir. Pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi pada ayahnya Pandu. Mendengar hal itu, Kunti menjadi sangat kaget dan sangat khawatir dengan keselamatan suaminya.